Bismillah. Hari ini Sabtu 7 Rabiul Awal bertepatan dengan 19 Januari 2013. Kita lanjutkan kajian bahasa Arab di grup dakwah tauhid, yang mana pembahasan kita tentang matan al-ajrumiyah. Maka berkata Asy-Syaikh As-Sanhaji, wa huruful qasami wahia al-wawu wal ba wat ta. Yang artinya maka huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah dinamakan huruf al-qasam, seperti al-wawu dan ba dan ta. Maka kita katakan bahwa setelah Asy-Syaikh menyebutkan dari alamat ism, yakni huruful khafd, kemudian Syekh di sini menyatakan juga alamat dari ism itu juga adalah huruf-huruf sumpah, yang mana dia itu mendahului ism dan juga berfungsi mengkasroh ism-ism yang datang setelah huruf qasam yang ketiga tersebut, yakni al-wawu dan ba dan ta. Maka sebelum kita memasuki beberapa qawaid dari qawaid nahwu yang dalam pembahasan kita sekarang ini, maka kita akan masuk sekarang kepada qawaid al-aqidah yang berhubungan dengan permasalahan qasam. Maka beginilah manhaj Ahlus Sunnah di saat mempelajari seluruh funun ataupun fakultas-fakultas ilmu di dalam agama ini. Semuanya kembali kepada akidah yang hak. Maka di saat seseorang belajar ilmu bahasa Arab, dikembalikan kepada manhaj Ahlus Sunnah. Seseorang belajar fikih, dikembalikan kepada manhaj Ahlus Sunnah. Seseorang belajar ilmu usulul fikih, dikembalikan kepada manhaj Ahlus Sunnah. Tidak fakultas-fakultas ilmu tersebut malah menjadi senjata untuk menjauhi manhaj Ahlus Sunnah, seperti kelompok Ahlul Bidah, di mana di saat mereka mempelajari bahasa Arab, maka mereka menyesuaikan i'rab-i'rab yang disesuaikan oleh hawa nafsu mereka, dan mentahrif ayat Al-Quran dengan dalil nahwi dan sebagainya. Maka dari kaidah Ahlussunnah untuk permasalahan huruf-huruf sumpah, maka huruf sumpah tersebut dalam penggunaannya kepada ism dari segi akidah dibagi menjadi dua prinsip. Prinsip yang pertama, huruf-huruf sumpah yang masuk kepada ism, yang mana di sini bebas, mutlak, bisa kepada makhluk-makhluk ataupun untuk lafzul jalalah Allah yang secara umum. Dan ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga Allah bebas bisa bersumpah dengan dirinya dan bahkan bersumpah dengan nama-nama makhluk ciptaannya. Yang mana di saat Allah menyatakan sumpah dengan makhluk ciptaannya, menandakan kemahabesaran Dia dan menandakan kemahapemilikan dari apa-apa yang telah Dia ciptakan yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Seperti Allah nyatakan di dalam ayatnya, wal asri, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, dan waktu itu ciptaannya Dia. Dan Allah menyatakan wasyamsi waduhaha, dan demi matahari dan demi teriknya di saat masuk kepada waktu duha menjelang duhur. Maka di sini pun Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya, dikarenakan Dia yang menciptakan makhluk tersebut. Adapun prinsip yang kedua, hukumnya bagi makhluk, bagi sama-sama ciptaan Allah, maka tidak boleh bersumpah untuk makhluk-makhluk yang lainnya, kecuali bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka haram hukumnya seseorang bersumpah dengan nama-nama makhluk, baik benda-benda yang besar, demi awan, demi matahari dan sebagainya, ataupun dengan nama-nama bapak dan ibunya ataupun kabilahnya dan sebagainya. Maka ini hukumnya haram seseorang bersumpah dengan makhluk. Yang mana dalilnya seperti disebutkan muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang bagi kalian
untuk bersumpah dengan bapak-bapak kalian, nama bapak-bapak kalian. Maka barang siapa yang ingin bersumpah dan diharuskan untuk bersumpah, seperti dalam pengadilan di mana seseorang tertuduh, dia melaksanakan bari ataupun berlepas diri dari tuduhan yang tanpa dalil. Maka di dalam Islam, jika datang al-mudda'i tidak dengan dalil, maka al-mudda'i alaih bil qasam. Maka bagi yang mudda'i alaih karena tidak ada dalil, maka dia itu boleh melaksanakan sumpah, yang mana di sana akan bersumpah dengan kalimat yang sesungguhnya. Adapun kalau dia berdusta, maka dia akan melaksanakan sumpah ghamus. Yang mana sumpah ghamus di sini dia melaksanakan suatu sumpah yang bohong untuk menyelamatkan dari hukum-hukum yang akan diberikan oleh para hakim misalnya. Maka barang siapa yang dituntut untuk melaksanakan sumpah, falyahlif billah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, tidak dengan makhluk-makhluknya. Maka inilah dua prinsip yang berhubungan dengan akidah tentang permasalahan huruf-huruf qasam. Kita kembali kepada permasalahan bahasa Arab, nahwu. Adapun dari segi nahwu, huruf qasam terbagi menjadi dua pembagian besar, al-asal ataupun al-usul, dan juga branch. Atau branch itu yakni cabang, furu'. Adapun dari usul, asalnya huruf qasam di sini adalah ba. Dan ba ini dinamakan usul dikarenakan dia itu bekerja sebagai pengkasroh dan bekerja sebagai alamat-alamat ism yang masuk pada ism yang mana harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ini kenapa yang mana dia itu bebas tanpa syarat. Maka di sini dinamakan dia itu usul. Usul ataupun asalnya huruf qasam. Berbeda dengan huruf yang kedua yang setelahnya, dan dia itu adalah al-waw dan ta. Yang mana al-waw dan ta di saat masuk kepada ism dan juga mengkasrohkan ism tersebut tidaklah bekerja sebagai pengkasroh kecuali dia itu mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya. Maka ini dinamakan furu', dinamakan branch ataupun cabang dari huruf qasam. Namun Asy-Syaikh di sini menyatakan bahwa huruf qasam yang ada al-waw dan ba wa ta diawali dengan waw yang mana dia itu adalah cabang. Maka di sini menandakan bahwa Syekh tidak menyebutkan huruf qasam atas susunan-susunan dari usul dan cabang, tetapi dia hanya sekadar menyebutkan jenis-jenis huruf qasam ada 3. Maka kita mengetahui dari sini bahwa huruf qasam itu terbagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama masuk kepada ism zahir dan dhamir secara mutlak. Seperti apa? Seperti ba. Dan inilah yang menjadi dalil bahwa dia itu adalah usul, masuk kepada ismun zahir dan ismun dhamir. Adapun yang kedua khusus mendahului ism zahir saja, yang mana kepada ism zahir ini bisa jadi lafaz al-jalalah Allah ataupun yang lainnya, seperti selain lafzul jalalah Allah, maka huruf ini adalah waw. Dan yang ketiga khusus mendahului ism yang zahir saja dan hanya lafzul jalalah Allah saja, dan ini masuk kepada huruf ba. Maka insyaallah akan kita rinci di pelajaran yang sekarang kita masuki. Maka huruf yang pertama yang disebutkan oleh Syekh adalah huruf qasam itu waw, yang mana kami sebutkan bahwa Syekh bukan menyusun atas usul dan furu', tetapi hanya sekadar menjelaskan jenis-jenis saja. Maka dia awali dengan waw, padahal dia itu cabang. Maka waw di sini dia bisa mengkasrohkan ism dan masuk kepada ism, tetapi harus terpenuhi syarat-syaratnya, yang mana ini menjadi pendalilan bahwa waw ini bukanlah usul, tetapi dia itu branch, dia itu cabang. Maka dari syarat-syarat waw masuk kepada ism dan juga mengamalkan kasroh kepada ism sebagai pengkasroh, pengkhafad. Syarat yang pertama hanya masuk kepada ismun yang zahir saja dan tidak masuk kepada ismun yang dhamir. Maka tidak ada dalam bahasa Arab di saat seorang bersumpah wa huwa ataupun wa anta. Kalau kita berkata seorang ajam kepada seorang Arab yang ingin kita ini mempraktekkan sumpah, kemudian
bersumpah kamu. Kemudian dia berkata wa huwa. Maka orang yang dia akan diajak bicara akan protes, ini bukan sumpah. Dikarenakan waw qasam tidak masuk kepada dhamir. Jika berkata misalnya wa huwa, berarti mereka meyakini waw di sini waw istinafiyah, berarti huwa di sini mubtada, ataupun waw ataf yang dikembalikan makna huwa ini kepada seseorang yang sebelumnya ataupun demikianlah. Maka waw di sini hanya masuk kepada waw yang dhahir, tidak boleh dhamir. Dan yang kita maksudkan masuk ke isim dhahir, maksudnya di sini adalah isim dhahir yang menyeluruh, yang bisa dengan lafaz jalalah Allah. Seperti di surat Al-An'am Allah menyatakan wallahi rabbina, maka demi Allah dia itu Tuhan kami. Maka di dalam surat Al-An'am ini wallahi masuk kepada lafzul jalalah dan dia ismun dhahir. Dan bisa juga masuk kepada ismun yang dhahir tetapi bukan lafzul jalalah, seperti banyak yang lainnya. Ataupun kita kasih dulu contoh di dalam hadis. Tadi kan di ayat di surat Al-An'am, sekarang masuk kepada hadis. Di hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, berkata Rasulullah SAW an Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala wallahi ma yahfa alayya ruku'ukum wala khusyu'ukum wa inni la arakum wara'a dhahri. Maka demi Allah, yang menjadi poin pendalilannya waw masuk kepada lafzul jalalah dan dia ismun dhahir. Tidaklah kalian itu hilang dari pandanganku di saat kalian ruku, dari khusyuk kalian, karena sungguhnya aku ini melihat kalian dari belakang punggungku. Maka ini dari kekhususan Nabi, mukjizat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW mengetahui kekhusyuan ataupun apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang salat dari para sahabat di belakangnya, dikarenakan Nabi Muhammad SAW melihat salat-salat mereka di belakang punggungnya, di belakang punggung Nabi. Maka ini dari mukjizatnya Nabi. Adapun kita katakan boleh juga masuk kepada ismun dhahir yang selain lafzul jalalah Allah, yang harus syaratnya itu dia itu bukan makhluk, maka bisa masuk kepada kalimat Rabb dan sebagainya. Seperti kita misalkan di banyak beberapa hadis masuk kepada Rabbul Ka'bah misalnya, ataupun demi jiwaku yang ada di tangannya, ataupun demi yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya, yang maknanya adalah Allah yang pencipta, bukan kepada makhluk. Yang dalilnya banyak disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana di sini dari hadis Abi Dzar berkata, aku datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, walladhi nafsi biyadih, au walladhi la ilaha ghairuhu, au kama halafa ma min rajulin takunu lahu ibilun, au baqarun, au ghanamun, la yuaddi haqqaha illa utiya biha yaumal qiyamah a'zama ma takunu wa asmanahu tata'uhu bi akhfafiha wa tantahuhu bi quruniha. Dan di riwayat lain dari Abi Dzar berkata Nabi Muhammad SAW, humul akhsarun wa rabbil ka'bah. Maka dari sini di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Dzar yang menyatakan tentang kewajiban zakat, terutama zakat mawashi ataupun zakat hewan ternak, maka di sini disebutkan bahwa Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadih. Ini lafaz yang pertama, mau bersumpah dari seorang hamba, di mana Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan dia juga hamba Allah, maka tidak boleh bersumpah dengan makhluk, maka dia bersumpah dengan Allah. Dan di sini dia menggunakan waw yang menjadi poin pendalilan. Waw qasam boleh masuk kepada ismun dhahir yang bukan lafzul jalalah Allah, yang mana lafaznya di sini walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang aku di tangannya. Dan yang kedua, walladzi la ilaha ghairuh, dan demi Allah yang tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak selain Dia. Dan ini khusus untuk Allah. Dan juga di riwayat yang lain yang kami sebutkan, warabbil Ka'bah, dan demi Robnya, Tuhannya Ka'bah. Maka di sini tiga
sumpah waw masuk kepada ismun dhahir yang semuanya bukan lafzul jalalah Allah. Maka di sini membolehkan waw itu masuk kepada ismun dhahir yang selain lafzul jalalah Allah. Adapun dari segi faidah fikhiyah kita sebutkan hadis ini, maka berkata ma min rajulin, maka tidaklah ada seseorang yang dia itu mempunyai jumlah ibil ataupun onta yang banyak yang sudah masuk kepada nisab, kepada waktu 1 tahun, dan juga masuk kepada jumlah yang telah ditentukan harus membayar zakat, dan juga bakor ataupun sapi ataupun kambing yang sudah masuk kepada jumlah-jumlah yang ditentukan kewajiban pajak, kewajiban zakat, kemudian dia tidak membayar zakat dan sudah masuk haul 1 tahun dan lebih, maka jika dia enggan untuk membayar zakat akan mendapat ancaman di hari kiamat. Akan datang si onta dan si sapi ataupun yang mempunyai kambing, berarti kambing tersebut dalam keadaan besar dan juga gemuk, yang mana dia akan menginjak-injak orang yang mempunyai kambing ataupun hewan ternak tersebut yang enggan untuk membayar zakat, dan bahkan tantahuhu, yakni menanduknya dengan tanduk-tanduknya yang tajam. Maka ini adalah suatu azab dan iqab bagi mereka yang mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, terutama zakat al-mawashi. Dan di riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz humul akhsarun wa rabbil ka'bah, maka mereka itu orang-orang yang merugi, wa rabbil ka'bah, dan demi Tuhannya Ka'bah. Maka inilah misal dari hadis yang kita sebutkan dan dari Al-Quran tentang permasalahan waw bisa masuk kepada dhahir, kepada huruf yang qasam, dan juga kepada huruf qasam yang lafzul jalalah Allah dan juga selain lafzul jalalah Allah. Dan juga boleh mendahului ism yang bukan berhubungan dengan Allah, seperti seluruh nama-nama makhluk. Dan sumpah ini khusus masuk kepada ataupun dipakai kepada Allah saja, seperti di dalam permasalahan akidah yang lalu. Maka waw masuk juga kepada makhluk, kalimat-kalimat yang selain lafzul jalalah, seperti yang kita sebutkan wal asri dan juga wasyamsi waduhaha. Namun dengan poin kita sebutkan tadi bahwa waw di sini dipakai hanya untuk Allah saja jika disebutkan kepada makhluk, bersumpah untuk makhluk. Maka poin pendalilan dari seluruh ayat-ayat dan hadis yang kita sebutkan tadi, maka waw bermakna sumpah dan mengkhafat huruf jar. Maka disebutkan tadi wa rabbil ka'bah, maka rabbi majrur, dan juga walladzi nafsi biyadih, dan juga walladzi la ilaha ghairuh masuk kepada ismun mausul alladzi. Maka alladzi di sini fi mahalli jar, dan dia itu mabni sebagai apa? Sebagai majrur, dikarenakan didahului huruf qasam. Dan juga di dalam banyak dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, wallahi, kalimat wallahi rabbina di dalam ayat dan juga di dalam hadis, wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum, ucapan Nabi. Maka wallahi di sini lafzul jalalah Allah majrur dikarenakan dimasuki huruf waw qasam. Ini poin pendalilan dari misal-misal yang kita sebutkan. Adapun syarat yang kedua dari waw di sini harus dihilangkan fiil sumpahnya, seperti di dalam ayat dan hadis yang lalu, di mana Allah menyatakan di dalam Al-Quran wallahi rabbina. Maka wallahi rabbina takdirnya asalnya adalah naqsimu wallahi rabbina, maka kami bersumpah bahwa Allah itu Tuhan kami. Tetapi wajib dihapuskan fiil naqsimu di sini, dikarenakan syarat dari waw harus dihapuskan fiilnya. Dan demikian juga di dalam hadis yang al-akhir yang kita sebutkan di muttafaq alaih dari Abi Dzar, wa rabbil ka'bah, maka takdirnya asalnya aqsimu wa rabbil ka'bah, aku bersumpah demi Tuhannya Ka'bah. Maka lafaz fi'il dan fa'il aqsimu harus dibuang. Maka ini dari syarat yang kedua dari pengamalan waw, dia itu harus dibuang fi'il sumpahnya. Adapun syarat yang ketiga, tidak dipakai waw tersebut dalam sumpah yang mengkabarkan
sesuatu tentang pengkabaran. Seperti misalnya wallahi akhbarani. Maka di sini yang artinya demi Allah mengkabarkan kepadaku. Maka di sini indal Arab tidak boleh. Waw qasam dihubungi dengan kalimat akhbarani ataupun pengkabaran. Maka selesailah dari 3 syarat waw. Maka kita katakan waw itu adalah furu' ataupun branch ataupun cabang, dikarenakan harus terpenuhi 3 syarat di saat masuk kepada ism dan di saat mengkasrahkan ism. Adapun huruf yang kedua adalah ba, dan kita katakan tadi ba adalah dia usul, dia itu adalah asal, yang mana dia bekerja secara mutlak, tidak ada syurut dan takyid yang mengikat dia. Maka ba di sini bebas, bisa masuk mendahului ism dengan disebutkan sumpah ataupun tanpa disebutkan sumpah, yang masuk kepada lafzul jalalah ataupun kepada selain lafzul jalalah yang zahir ataupun secara dhamir. Maka untuk menjadi pendalilan bahwa ba di sini secara mutlak dan bebas, kita sebutkan contohnya di dalam surat Al-Fatir ayat ke-42, di mana di sini Allah memberikan di dalam ayatnya suatu ayat yang ada kalimat sumpah dengan ba dan juga diiringi dengan fi'il sumpah tersebut. Di dalam surat Fatir ayat ke-42 Allah menyatakan wa aqsimu billahi jahda aimanihim. Wa aqsimu billahi, ini poin pendalilannya. Maka mereka bersumpah kepada Allah sebenar-benarnya sumpah. Disebutkan di sini fi'il sumpahnya tanpa dihapus jika masuk kepada ba. Maka ini yang menjadi poin pendalilan bagi kita bahwa dia itu bersifat umum, dan juga dia itu usul dari huruf qasam. Dan juga dalil dari bersifat umum dan mutlak bisa masuk kepada ismun dhahir dan ismun dhamir, dan bisa juga masuk kepada ismun dhahir yang lafzul jalalah Allah dan yang selainnya. Maka dalil ataupun juga bisa masuk kepada penghabaran. Maka kita katakan misalnya billahi au bihi alaika illa akhbartani. Maka jika Arab berkata billahi ataupun bihi, maka ba di sini adalah ba qasam, dikarenakan majrur lafzul jalalah Allahnya di sini, dan dia juga bisa masuk kepada dhamiru bihi misalnya. Maka dia berkata bihi, yakni demi Allah. Dan juga boleh berbicara tentang permasalahan khobar. Jadi dikatakan billahi illa akhbartani ataupun bihi illa akhbartani. Maka demi Allah ataupun demi dia atas kamu kecuali kamu kabarkan kepada kami khabar tersebut. Maka huruf qasam yang mengkasrahkan ketiga yang disebutkan Syekh adalah ta, huruf ta. Maka ta di sini kita mengetahui bahwa dia itu cabang dan bukan usul. Maka sama, harus terpenuhi syarat-syarat seperti syarat-syarat waw, yang mana di dalam waw mempunyai 3 syarat, tetapi ta di sini lebih rendah dari waw jabatannya, sehingga mempunyai syarat yang ditambah. Sehingga mempunyai satu syarat lagi, yakni syarat yang keempat, khusus masuk kepada ismun dhahir dan khusus masuk kepada lafzul jalalah saja. Tidak boleh kepada kalimat-kalimat yang lain seperti waw. Waw masuk kepada lafzul jalalah wallahi, dan juga masuk kepada warabbil ka'bah, dan juga warabbil ka'bah, dan walladhi nafsi biyadih, dan walladhi la ilaha ghairuh, dan sebagainya. Adapun ta tidak masuk kepada ismun dhahir kecuali syarat yang keempat, hanya khusus lafzul jalalah saja. Seperti Allah sebutkan dalilnya di dalam surat Al-Anbiya, di mana Allah menyatakan wa tallahi la akidanna asnamakum, di mana di sini Allah menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam yang Hanifiyah, yang mempunyai agama Hanifiyah, yang straight, yang mempunyai agama beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang selainnya. Di saat dia berkata watallahi, maka demi Allah, tak di sini masuk kepada lafzul jalalah Allah ismun dhahir saja. La akidanna asnamakum, maka aku akan memperdayakan sesembahan-sembahan kalian yang disembah selain Allah, dengan cerita yang setelahnya bahwa Ibrahim alaihissalam membawa
kampak dan memenggal leher-leher seluruh sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Kemudian di saat dikumpulkan siapa yang melaksanakan demikian, ada saksi yang melihat Ibrahim, maka Ibrahim ditanya, apakah kamu yang melaksanakan yang demikian? Maka dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, la, tetapi kabiruhum, patung yang paling besar, yang mencacah ataupun memotong patung-patung yang lainnya, kepala patung-patung yang lainnya. Maka di saat mereka, kif patung bisa melaksanakan demikian, maka setelah itu Ibrahim alaihissalam mempunyai dalil kalau memang patung yang besar dan yang kecil pun tidak bisa melaksanakan perlindungan kepada dirinya sendiri, dan patung yang besar ini tidak bisa memotong kepala patung-patung yang lain, kenapa kalian sembah patung tersebut? Maka kita kembali kepada permasalahan nahwu. Maka dari permisalan ini, di mana Ibrahim alaihissalam berkata watallahi, maka menjadi dalil bahwa ta itu, dia itu menjadi pengkasroh dan menjadi huruf qasam yang khusus masuk kepada lafzul jalalah saja. Maka dari seluruh permisalan yang kita jelaskan sekarang dari adillah Alkitab dan Sunnah, kita menyatakan bahwa tertib yang berhak disusun secara baik adalah pertama ba, kemudian waw, kemudian ta. Dikarenakan ba adalah usul dari huruf qasam. Kemudian waw, dia itu cabang tetapi syaratnya hanya 3 saja. Dan ta, dia itu cabang tetapi ada syarat tambahan yang ditambahkan dari waw menjadi 4 syarat. Maka dari ayat-ayat di atas dan hadis yang kita sebutkan, pendalilannya adalah di mana waw dan ba dan ta jika masuk kepada isim, maka ataupun kalimat yang setelahnya, maka kalimat tersebut adalah isim, bukan fi'il dan bukan harf. Dan harus isim-isim tersebut majrur, sawa'un kana jarnya itu dengan kasrah dhahirah seperti wallahi, warabbil ka'bah, tallahi di ayat yang kita sebutkan, dan juga billahi. Adapun jika masuk kepada isim-isim yang mana isim ini mabni, maka kita katakan dia itu fi mahalli jar, seperti dicontoh tadi hadis dari Abi Dzar, walladzi nafsi biyadihi walladzi la ilaha illahu. Maka walladzi di sini alladzi ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli kasrah, dikarenakan dia itu ismun majrur dengan huruf qasam. Maka ini yang bisa kita berikan. Maka kesimpulannya, jika ditanyakan kepada kita, maka bagaimana Syekh As-Sanhaji tidak mentartibkan dari ba kemudian waw dan ta, tetapi dia menyatakan al waw wal ba wa ta, maka kita katakan insyaallah husnudzan bahwa Syekh tidak menginginkan tertib seperti tertib di ilmi nahwi, tetapi dia hanya sekadar memberikan makna jenis-jenis saja, bahwa jenis dari huruf qasam adalah waw dan ba dan ta. Maka ini yang bisa kita berikan. Kita cukupkan di sini. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.